难道不难？精通这上古禁制，又有何关联？夺取他们元婴的最佳时机。有何吩咐？是丘兄尽快去追，毒魔宫一向护短，丘兄。老子想要的东西。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita bakal masuk ke bagian spoiler untuk episode 59 yang akan rilis lagi nanti. Udah pada kepo kan dengan kelanjutannya? Mimin juga nih. Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat Yang Mulia Raja yang secara langsung menghampiri kediamannya Wang Lin untuk berterima kasih. Karena jika tidak ada Wang Lin, pasti dia sudah meninggoy oleh Zhou Tai. Dia juga memberikan Wang Lin sekantong batu roh tingkat tinggi yang sangat banyak untuk ucapan terima kasih. Setelah itu, ketika Wang Lin bengong di kediamannya, tiba-tiba jiwanya Wang Lin terbang ke langit dan bisa melihat semua energi spiritual yang ada di kota. Gak cuman itu, dia juga bertemu dengan seorang tetua yang bernama Tian Yunze. Nah, Tian Yunze ini mengajak Wang Lin buat ikut dengannya ke planet Tian Yun dan melepaskan kultivasinya di planetnya sekarang. Dia berjanji akan menjadikan Wang Lin sebagai muridnya dan memberikan kekuatannya super besar. Gak lama dari itu, dia segera pergi dan jiwanya Wang Lin kembali lagi ke tubuh asli. Sehingga dengan ini pun, kita masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, 10 tahun sudah berlalu, kali ini ibunya Tanio juga sudah meninggal guys. Tepat 7 tahun yang lalu, kasihan sekali. Alhasil si Tanio lah yang sudah besar, melanjutkan bisnis besi ayahnya dan menikah serta memiliki seorang anak yang bernama Wen Zhou. Gila cepat banget kan? Tapi si Wen Zhou ini tidak pengen mengikuti jejak ayahnya yaitu si Tanio yang dimana menjadi seorang tukang besi. Sehingga Wen Zhou memutuskan untuk menjadi praktisi kultivator dan menjadi murid di Sekte Awan Putih. Tentu itu membuat Tanio bangga dong akan putranya. Karena yang namanya menjadi kultivator merupakan sesuatu hal yang bukan semua orang bisa guys. Sama hal dengan Wang Lin. Dia tidak heran kalau Wen Zhou bisa menjadi murid di sana. Soalnya dia bisa melihat Wen Zhou dari kecil memang memiliki takdir untuk menjadi seorang kultivator. Apalagi dalam berbagai kondisi, malah bisa dibilang Wen Zhou ini disebut juga sebagai seorang jenius. Jadi semenjak dari kecil, secara diam-diam Wang Lin selalu memberikan Wen Zhou sebuah pil untuk meningkatkan energi spiritual. Si Tao sekarang sudah menjadi pria tetua yang sudah naik pangkat. Sekarang dia adalah prajurit pelindung khusus sang pangeran yang sudah menjadi raja. Singkat cerita, musim dingin sudah tiba, salju mulai turun dan menutupi jalan hingga rumah-rumah. Tapi Wang Lin merasakan ada sesuatu yang aneh dengan salju itu. Dia bisa merasakan jelas kalau sebenarnya di tumpukan salju yang turun itu, ada niat membantai yang sungguh mengerikan. Gak lama dari itu, secara tiba-tiba, ada sebuah pengumuman yang menegaskan kalau semua kultivator di dalam aliansi 4 sekte, yaitu Sekte Tinta Air, Sekte Awan Putih, Sekte Kayu Hijau, dan Sekte Jiwa Hitam, akan berkumpul dan bersiap untuk berperang. Tapi di sini posisinya Wang Lin gak peduli sama hal itu. Namun gak lama dari itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke tokonya. Yang tidak lain itu adalah Zhou Wutai. Wutai melepaskan jubahnya dan duduk minum anggur bersama dengan Wang Lin. Nah di sini Wutai membicarakan sesuatu yang aneh dengan salju yang sekarang ini terjadi. Wang Lin juga sendiri sebenarnya sadar, sebenarnya salju yang sedang turun ini bukanlah salju asli. Wutai melanjutkan penjelasan kecurigaannya, sebenarnya sudah ada beberapa tetua dari aliansi keempat sekte yang memeriksa salju ini. Dan mereka menemukan niat membantai yang ada di salju ini itu berasal dari Sui. Sui ini kayak nama orang guys. Tentu Wang Lin terkejut. Soalnya kan Sui ini berasal dari negara sebelah, kok bisa sampai sini?
难道不难？不精通这上古禁制。 Yes, benar. Wu Tai membenarkan itu. Nah, jadi sepertinya Sui Yi ingin menyerang aliansi dari keempat sekte. Karena kalau dilihat dari masa lalu, Sui Yi selalu menggunakan teknik salju palsu untuk menekan para kultivasi di suatu negara, guys. Nah, pada saat mereka sudah lengah, barulah Sui Yi akan melancarkan serangan. Jadi dia menduga kemungkinan ketika semua area di aliansi keempat sekte itu tertutup dengan salju, barulah itulah saatnya si Sui Yi akan muncul dan menyerang, guys. Tujuan sebenarnya Wu Tai datang ke sini karena dia mewakili dari aliansi keempat sekte dan mengundang Wang Lin untuk bergabung dengan mereka, guys. Soalnya dia sangat yakin dengan kultivasi Wang Lin yang sangat kuat, maka otomatis kekuatan dari aliansi keempat sekte pasti meningkat pesat. 要有何关联？ 夺取他们元婴的最佳时机。 Tapi sayangnya Wang Lin sepertinya menolaknya, guys, karena dia menganggap dirinya sebagai kultivator tingkat rendah. Ditambah dia yakin pasti masih ada banyak kultivator ranah yang tinggi yang ada di negara ini. Wu Tai tertawa keras. Wang Lin ini pasti merendah nih. Padahal kalau semisal dia serius, pasti Wang Lin bisa meningkat karena formasi jiwa. Tapi Wang Lin cuma diam doang, guys, tidak ingin menjawab. Dia malah balik bertanya emangnya kenapa Sui Yi pengen memulai perang. Nah, jadi sebenarnya perang itu di sini sudah merupakan hal yang biasa. Karena negara Sui Yi merupakan salah satu dari sedikit negara yang kekurangan sumber daya alam. Oh, ternyata Sui Yi itu nama negara, guys. Itulah alasan kenapa si Sui Yi bertekad untuk menjadi lebih kuat dengan cara menaklukkan negara-negara lain dan mencuri sumber dayanya. Karena tidak mau menyerah, Wu Tai terus memohon dan berjanji akan mengabulkan semua permintaan Wang Lin kalau semisal dia bergabung dengan aliansi keempat sekte. Tapi seberapa keras pun mencoba, Wang Lin tetap menolak tawaran itu. Ditambah dia sedikit marah karena dia melihat si Wu Tai mengira si Wang Lin ini orang yang bisa dibodohi, guys. Berdasarkan logikanya Wang Lin, planet ini memiliki banyak negara lain yang juga memiliki sumber daya alam melimpah. Jadi pasti ada alasan tertentu kenapa negara Sui Yi menyerang negara mereka ini, guys. Yang dimana Wu Tai tidak bisa katakan. Jadi ceritanya Wang Lin kesal karena ditipu sama Wu Tai dengan alasan sumber daya, guys. Karena ada rahasia lain. Benar dugaan si Wang Lin, memang ada rahasia lain tetapi tidak bisa dijelaskan oleh Wu Tai sekarang. Cuma dia berjanji akan memberitahukan hal itu nanti kalau semisal Wang Lin bersedia untuk bergabung. Nah, Wang Lin meminta beberapa hari untuk memikirkannya, guys. Barulah Wu Tai bisa merasa tenang dan senang. Dia memberikan sepotong batu giok kepada Wang Lin sebagai alat komunikasi antar mereka. Jadi kalau semisal Wang Lin sudah memutuskan, maka dia bisa memanggil Wu Tai dengan batu itu. Wu Tai juga mengatakan planet ini dekat dengan pintu surgawi hujan. Wang Lin pun terdiam, guys, dan terkejut. Karena apa yang dia pernah dengar, sang dewa kuno Toshen pernah mengatakan soal 4 pintu surgawi. Setelah itu, Wu Tai berpamitan dan segera pergi. Di luar dia bertemu lagi dengan keempat orang misterius. Nah, keempat orang ini bingung kenapa Wu Tai tidak membantai Wang Lin saja yang merupakan seorang kultivator asing. 有何吩咐？是丘兄尽快去追。毒魔宫一向护短，丘兄。 Jadi sebenarnya mereka ini diperintahkan untuk membantai semua kultivator asing yang ada di aliansi keempat sekte, guys. Wang Lin termasuk dari daftar pembantaian. Tetapi Wu Tai menjawab, Wang Lin itu beda sama kultivator lain. Sekalipun mereka berlima mengeroyok atau menyatukan kekuatan, pasti tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi keempat orang itu nggak percaya, guys. Mereka memutuskan untuk melesat ke tokonya Wang Lin dan pengen membantainya. Segera keempat praktisi menggunakan tekniknya untuk mengepung Wang Lin. Wang Lin melesat ke salah satu orang dan membantainya dengan cepat. Barulah ketiga orang lain sadar akan kekuatannya pun mulai ketakutan.
Mereka menggunakan harta ilahi untuk mencoba menyerang Wang Lin, tapi sama saja itu sia-sia saja. Dengan mudahnya Wang Lin membantai satu orang lagi. Kedua orang sisanya panik dan segera kabur guys. Mereka mengambil jalan yang berlawanan supaya salah satu dari mereka bisa lolos. Dengan cepat Wang Lin membantai satu dari mereka cuma menggunakan beberapa langkah. Nah di sini sisa satu nih. Tapi secara tiba-tiba Wu Tai muncul di hadapan orang itu. Dia menggunakan tekniknya untuk menyerang orang tersebut dan dia juga mengatakan dirinya melakukan hal ini karena mereka berempat yang tidak mau menurut dan sudah membuat Wang Lin murka. Setelah itu, Wu Tai membawa keempat tubuh orang itu dan berpamitan pergi dari sana. Sebenarnya dia sedikit terkejut karena Wang Lin dengan mudah bisa membantai ketiga praktisi dengan cepat. Ditambah lagi ketika melihat kekuatan itu, dia menjadi semakin yakin. Keputusannya merekrut Wang Lin adalah keputusan yang paling tepat. Menjadikan Wang Lin sebagai teman bukanlah musuh, itu hal yang paling baik. Wang Lin pun mulai mencoba mengendalikan dirinya lagi dan kembali ke toko. Tapi apa yang terjadi? Di dalam tokonya sudah ada seorang pak tua yang sibuk memasak. Yang tidak lain itu adalah kakek Yun Chece. Setelah itu mereka berdua mengobrol sambil makan malam. Kakek Yun tidak menyangka kultivasi Wang Lin sudah meningkat. Tapi di satu sisi dia mengingatkan kepada Wang Lin agar menyelesaikan ukiran yang dia pesan. Dia juga menegaskan sekarang aliansi keempat sekte itu sedang sangat kacau. Yang dimana itu membuat Wang Lin penasaran dong. Emangnya apa yang sudah terjadi? Yang ternyata ada seorang kultivator dari aliansi keempat sekte yang berhasil mencuri kuali hujan milik negara Sui. Alhasil itu membuat mereka marah dan ingin merebutnya kembali. Nah dijelaskan kalau kuali-kuali ini sebenarnya bukan cuma satu, tapi mereka memiliki banyak dan memiliki fungsi sebagai jalan untuk masuk ke pintu surgawi. Karena kuali-kuali itu sangat berharga, itulah yang menjadi alasan kenapa perang ini bisa terjadi. Oh, pantesan aja si Wu Tai nggak berani ngomong guys. Ternyata salah satu kultivator dari aliansi keempat sekte yang sudah mencuri harta dari negara Sui. Pantesan aja mau perang ya kan? Tapi kan kita tahu sekarang semua dewa kuno itu sudah meninggal. Wang Lin bingung kalau mereka meninggal tetapi kenapa masih ada 4 pintu surgawi. Nah penjelasannya walaupun dewa kuno sudah meninggal tapi alam surgawi itu masih tetap ada guys. Jadi sekarang semua negara memperebutkan kuali itu supaya bisa masuk ke alam surgawi untuk menyerap chi surgawi. Chi surgawi itu apa Min? Jadi chi surgawi itu berfungsi untuk menerobos dari ranah formasi jiwa ke transformasi jiwa. Wah tentu Wang Lin tertarik dong karena itu yang dibutuhkan sama dia guys. Dia penasaran kapankah waktu pintu surgawi itu terbuka. Kakek Yun Chece tertawa keras mendengarnya. Karena bagi dia kultivasi Wang Lin masih terlalu rendah. Kalau dia masuk ke sana hanyalah bundir guys, bunuh diri. Energi spiritual yang ada dalam pintu surgawi cuma bisa ditahan oleh seseorang di ranah formasi jiwa. Sedangkan Wang Lin belum mencapai ke situ. Wang Lin pun memberikan hormat dan berterima kasih atas info penting ini. Tapi dia yakin ada sesuatu hal yang lain sampai-sampai kakek Yun datang ke sini. Bukan cuma mengatakan ini kan? Benar guys. Ternyata kakek Yun pengen Wang Lin membuatkan sebuah ukiran dirinya sendiri. Soalnya dia sebentar lagi akan pergi ke sebuah tempat. Wah, apakah jangan-jangan kakek Yun juga akan memperebutkan kuali hujan itu? Tapi kenapa harus mengukir patungnya sendiri? Apa itu sebagai tanda-tanda red flag guys, alias kematian? Biasanya tuh ini sebagai tanda-tanda orang yang sudah mau meninggal gitu guys. Aduh, ini bakal perang besar nih. Apakah Wang Lin bakal mencuri kesempatan dalam kesempitan dan memasuki pintu surgawi?
selesai dulu untuk spoiler episode 59 Renegade Immortal atau Xian Ni. Seru sekali buat tahun satu ini, ceritanya mulai mulai action nih guys, mulai perang, mulai bertarung. Kemarin-kemarin kan Wang Lei hidup tenang, nah sekarang perang lagi nih. So, satu hal yang pasti cuman di sini ya guys, ke The Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.